Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, satu Tuhan. Kata Tritunggal. Berbeda-beda konsep ketuhanannya. Kitabnya pun berbeda. Orang Katolik kitabnya 73. Orang Protestan kitabnya 66 kalau tidak salah. Ionia. Saya lupa itu. Iya. Kitab yang di kanon berbeda. Tapi tetap sama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama. Tapi konsep ketuhanan yang berbeda ini gimana? Ini bukti kegagalan. Kenapa dikatakan gagal? Sebab Tuhan yang disembah tidak mengaku Tuhan. Makanya kalian bingung. Itu. Fakta itu. Karena Yesus sebagai manusia yang dipertuhankan nggak pernah ngaku Tuhan, makanya anda semua bingung, menerka-nerka, jangan-jangan ini Tuhan, jangan-jangan ini Tuhan, ya begini jadinya anda semua. Silakan Uni tambahkan, saya mau makan dulu sebentar. Iya, jadi sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu ya. Kalian mau menuhankan anak orang kayak mau menuhankan anak tetangga gitu nggak ada masalah sebenarnya. Cuman terkadang yang menjadi masalah adalah ketika kalian merusak peradaban dengan membawa doktrin kalian yang bertentangan dengan akal, hati nurani, dan ruang akademisi. Itu kami, para akademisi, para pelajar, para pecinta ilmu, itu nggak akan biarkan begitu saja. Nah, tapi kalau dalam toleransi artinya membiarkan kalian dengan keyakinan kalian, ya kami nggak ganggu kalian. Tapi ketika kalian sudah mulai karena apa, kalian bilang bahwa, oh itu salah, ini yang benar. Nggak bisa, itu nggak bisa dibiarkan. Itu namanya merusak peradaban. Karena kami belajar bahasa Indonesia, kami belajar critical thinking. Tiba-tiba pembelajaran kami selama di sekolah dan fakultas hancur gara-gara harus mengikuti cara berpikir kalian dan kalian sebarkan di ruang-ruang publik bahwa Tuhan kalian lah yang benar, yang 100% manusia itu dan 100% Tuhan itu. Nah pada akhirnya apa? Coba kalian lihat di internal kalian sendiri. Antara Wanes dengan Tritunggal sampai sekarang masih belum berdamai. Apakah akulah dia itu dia Tuhan, dia Bapak atau dia anak? Nah sementara kalau kami sesat-sesatnya agama Islam yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, tentang Tuhan nggak ada perdebatan. Tetap Allah sebagai Tuhan gitu loh. Gitu juga tentang Nabi Muhammad dan juga kitab suci. Nah, oleh karena itu saran saya teman-teman semuanya yang non muslim bertanya aja. Ya, jangan menjelaskan banyak hal karena semakin kalian menjelaskan agama kalian semakin merusak peradaban begitu. Silakan Pak Kiko bertanya aja. Bertanya mengenai apa kira-kira? Itu dalil. Boleh mempertanyakan terkait tentang keyakinan saya ataupun boleh mempertanyakan pemahaman saya terkait keyakinan Anda, karena saya juga memahami keyakinan Anda gitu. Bahkan mungkin dari keluarga Anda mungkin saya jauh lebih paham karena saya belajar, bukan seperti kalian yang ngakunya paham tapi nggak paham gitu. Kalau Uni merasa lebih paham dan saya pun mengakui Uni lebih pintar. Tidak semuanya toh manusia itu barangkali dia menganut itu. Katakanlah dia menganut itu, belum tentu dia sepintar Uni. Saya mengaku itu. Karena Uni memang seorang akademis dan memang ya nggak tahu apa dosen apa lah, nggak tahu saya. Saya akuin Uni itu Gembala, Bunda Gembala. Bunda Gembala. Selamat malam Bunda Gembala. Karena Al-Quran saya dalam surah Al-Baqarah ayat 171 mengatakan perumpamaan bagi orang seperti saya ini yang berseru kepada kaum kafir itu seperti penggembala ternak. Karena saya perempuan, saya ibu-ibu, maka saya lebih tepat dipanggil Bunda Gembala untuk mengembala hewan 100% manusia dan 100% hewan gitu loh. Manusia yang tidak menghargai kemanusiaannya, manusia yang tidak menghargai rasnya, manusia yang tidak mencerminkan kemanusiaannya gitu. Yang banyak yang saya hadapi seringnya tuh menggonggong, ada yang menggonggong, mempebek, bahkan ada yang kayak keledai tuh, gitu. Nyaman gak Uni ngomong-ngomong seperti ini? Pertanyaan. Bukan cuma nyaman, bahkan saya merasa diurapi roh-roh kebenaran sekarang ini. Subhanallah. kok bisa ya? Loh, kenapa? Dalam Islam itu kita harus bicara benar dan salah. Kalau benar katakan benar, salah katakan salah. Nggak ada ceritanya bicara itu dari kebohongan. Saya membawakan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Faktanya saya banyak mendengarkan orang-orang yang packagingnya manusia, tapi sifatnya hewan banget gitu loh. Naik ke atas kayak keledai, teriak aja, tapi nggak ngerti kita ngomong apa gitu loh. Bahkan ada yang menggonggong, ada yang tantrum, ada yang kejang, ada yang ayan, ada kayak yang kayang juga ada di Komal ini gitu loh. Ya katakanlah kalau manusia itu macam-macam ragam, ada yang pintar, ada yang paham, ada yang enggak, ada yang
hanya bisa bertanya, ada yang Sebenarnya gini Bang Kiko, kita nggak butuh orang pinter sih untuk memahami keagamaan. Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih kok. Orang botol juga bisa memahami agama seharusnya, asal tidak bertentangan dengan akal aja. Yang penting jujur aja Bang. Salah satu syarat supaya kalian benar adalah jujur. Sehebat apapun, sepintar apapun, kalau nggak jujur udah tetap salah. Sebotol apapun kalau jujur pasti benar itu orang. apakah Uni merasa kalau perkataan itu bagian dari penghakiman? Itu bukan penghakiman, itu adalah penjelasan tentang ciri-ciri kebenaran. Karena kebenaran sendiri artinya adalah coherence, kesesuaian antara ucapan dengan realitas, artinya jujur. Mm-mm. Hanya iblis itu bapak segala dusta. Jadi kalau ada orang yang berdusta baik sengaja ataupun tidak sengaja, ya udah bapaknya setan, iblis. Saya memang mengagumi kepintaran Uni Reva ya, tapi kadang-kadang naluri saya mengamati ya, ini naluri saya, pribadi saya mengamati, terkadang kepintaran Uni itu tercederai oleh nuansa-nuansa perkataan-perkataan yang kurang sejuk itu. Jadi begini Pak ya, tidak semua kesejukan itu adalah sesuatu yang benar. Contoh, orang-orang yang sedang mabuk narkoboy, ketika mereka menghisap narkoboy itu, mereka tenang loh. Saya itu pernah berada di situasi ketika saya penyuluhan orang-orang yang dalam keadaan berpenyakit HIV. Saya melakukan penyuluhan dari kalangan entertainer karena saya adalah penyiar TV lokal Sumatera Barat waktu itu, namanya Triarga TV. Jadi pada waktu itu saya punya komunitas di mana saya menghampiri orang-orang yang sudah oda. Ternyata di antara mereka ada orang-orang yang sangat tenang, bicaranya lembut, bicaranya menyenangkan sekali. Dan dia diamnya ketika dia lagi menghisap ganja itu. Mm-mm. Di sini kita bisa menyimpulkan bukan semua ketenangan dan kelembutan itu adalah kebenaran. Bahkan ketika saya lihat mahasiswa-mahasiswi sekarang lagi teriak-teriak di depan gedung DPR, turunkan itu, turunkan ini. Oh keras, nggak sejuk. Tapi mereka benar. Jadi cara berpikir kami umat Islam itu bukan melihat dari kelembutan. Bahaya ketika ada orang yang terlihat lembut, tapi justru itu yang menikam. Makanya ada istilah serigala berbulu domba. Kami nggak boleh menunjukkan kalau kami ini adalah domba pada serigala. Kami harus tunjukkan bahwa kami manusia. Manusia itu punya dua fungsi dua daya upaya yang tidak dimiliki oleh hewan ternak dan hewan lainnya. Apa itu? Empati dan juga akal. Hewan itu punya insting. Jadi ketika kita punya empati dan akal, menjelaskan keyakinan kita tidak boleh bertentangan dengan hati atau empati dan akal. Kalau sudah bertentangan maka Tuhannya zolim. Apa maksud zolim? Berarti Tuhannya itu Tuhan yang pengen membuat manusia itu berpecah belah, bertengkar dan tersesat. Dia yang pengen membiaskan makna ketuhanan. Jadi kalau Anda di sini mengharapkan kesejukan, saya sudah bilang masuk mall ngadem di dalam. Nggak beli nggak apa-apa, duduk aja dulu. Yang penting kan numpang ber-AC. Jangan berharapkan kesejukan. Kedamaian Indonesia ini dinikmati karena adanya pembelaan terhadap harga diri rakyat Indonesia dengan berjuangnya, dengan tumpah darah para pahlawan kita. Baru kita menikmati kemerdekaan itu. Kalau cuma tenang-tenang aja, ayolah Belanda, Jepang, aman lah kita berdua. Nggak ada. Apalagi apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, nggak bakalan merdeka itu. Karena konteksnya para penjajah itu pasti ingin mengambil sebanyak-banyaknya, ingin merampok sebanyak-banyaknya. Maka umat Islam diperintahkan untuk menyerang kalau kami diserang. Makanya kami umat Islam itu harus bisa meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Ramah kepada yang pantas diramahi, marah kepada yang pantas dimarahi. Kalau ada orang-orang yang mencoba mendegradasi ilmu pengetahuan dan akal di depan publik, 2,6 ribu orang menonton ini akan tercemar otak akalnya. Saya wajib marah. Saya nggak terima ada orang coba mengatakan bahwa ya kekal itu sama dengan pernah mati. Itu merusak KBBI itu. Bahkan menyalahi aturan negara kita. Seperti itu. Apalagi kalau ada yang bilang bahwa Tuhan adalah manusia, manusia adalah Tuhan, itu jahat banget itu. Sedangkan istilah untuk makhluk dari makhluk gaib berubah jadi manusia diistilahkan dengan siluman. Ketika manusia berubah secara genetik, berubah menjadi superpower, katakan itu namanya mutan. Anak dewa nikah dengan anak manusia,
jadi punya anak Titan, tiba-tiba Tuhan jadi manusia tetap Tuhan. Nggak bisa, Tuman. Tuhan ke manusia, manusiaan. Karena ketika dia jadi Tuhan, dia tidak lagi sempurna jadi Tuhan karena dia punya sifat kemanusiaan. Karena ketika Tuhan punya sifat manusia itu cacat namanya, sama seperti Anda manusia punya sifat kehewanan, cacat itu, kekurangan itu, bukan kelebihan itu. Gitu, cara berpikir kami itu begitu. Syukron, thank you. Lanjut. Jadi kalau saya dengar Uni ini apa ya, terlalu menguasai, jadi nggak ada kesempatan, apalagi narasumbernya katakanlah seperti saya yang ilmu pengetahuannya, ini pengakuan loh, saya mengakui ini itu pintar, dan sama Pak Ketua yang di atas pintar. Bertanya aja Bang, makanya Abang bertanya aja. Abang bertanya apapun lah tentang Islam nggak apa-apa. Misalnya gini, gimana sih Bang kalau begini-gini? Bertanya aja makanya. Kalau kami yang menjelaskan, Abang pasti merasa terintimidasi itu, merasa terdiskriminasi. Itu pasti kacau nanti itu. Abang bertanya aja lah. Saya bukan kacau, cuma saya berusaha nggak mau jawab karena tetap aja bertentangan, nggak bakal ada ketemunya gitu. Nah itu Tapi poinnya. saya bertanya aja saya. Nah gitu bertanya silakan. Saya lompat ya, izin saya menyeberang. Terserah mau bertanya apa tanya aja. Izin saya menyeberang karena Silakan. saudaraku pun banyak Muslim, jujur aja, saudaraku pun banyak Muslim, mungkin mereka juga menonton gimana lah. Jadi pertanyaan saya, katakanlah Al-Quran itu kan satu kitab yang benar-benar kitab yang dimiliki saudara-saudaraku umat Muslim. Kalau bukan kehadiran, keberadaan kitab ini awalnya diberikan kepada siapa? Wahyu, katakan dari wahyu dari Tuhan turun kepada siapa? Penerima utama yang pertama, siapalah orangnya sebenarnya? Oke, silakan nih. Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang dibaca, yang dilafazkan, yang adalah wahyu Tuhan dari kata waha dan ya. Apa maksudnya wahyu Tuhan itu? Maksudnya adalah informasi yang datang dari Tuhan. Nah, wahyu ini tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak berbentuk buku, tidak terdengar suara, dan tidak berwujud apa-apa. Tapi kalam ilahi, perkataan Tuhan yang dibawa oleh malaikat Jibril, didiktekan ke dalam lisannya Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang menerima pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Nah itu Bang. Jadi saya sebagai manusia yang harus menghormati setiap perbedaan keyakinan, bahkan apapun perbedaan itu. Itulah yang kami harus jaga sebagai umat Kristen ya. Kadang-kadang kami ada rasa harus sangat menghormati nilai-nilai perbedaan itu. Terkadang kan, maka sampai saya izin untuk bertanya karena sifatnya sudah menyeberang. Seperti yang sudah terjadi masa-masa lalu, kan katakanlah seseorang tokoh bahkan karena tidak terpelihara mulutnya akhirnya tercederai, bahkan terjadinya di ibu kota. Kira-kira tanpa saya sebut sudah Uni Reva tahu, sama Pak Ketua yang di atas tahulah. Maka itu kami hati-hati, sampai teman-teman yang apologet kadang-kadang mereka saya sangat tidak menyukai, apalagi mereka berkuar-kuar sampai di luar negeri. Jujur saya tidak sepakat. Karena apa? Sebagian besar umat Kristen bilang, mereka kan menyuarakan untuk bla 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 bla. Bahkan kalau saya, hati nurani saya berkata begini, dia enak-enak di luar, tapi kita yang di sini gontok-gontokan, bahkan sayang setiap hari bersinggungan, bahkan bukan sama orang Kristen di ruang lingkup saya untuk saya mencari nafkah. Katakanlah 99% saya bersinggungan sama teman-teman Muslim, bahkan saya 3 kali olahraga seminggu, semua Muslim, saya dong orang Kristen. Di situ saya kadang-kadang sungkan untuk takut salah ucapan, harus saya menghormati, harus saya menjaga, harus saya menjunjung tinggi nilai setiap perbedaan itu. Di situ saya kadang-kadang berpikir untuk menyuarakan sesuatu kata, bahkan satu kata pun jangan sampai mencederai teman-teman. Di situ saya mungkin sungkan untuk bertanya banyak hal, takut mencederai. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaannya?
Yaitu pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Saya kan nggak terlalu pintar lah untuk seorang, saya itu orang awam. Setahu Ya. saya jauh lebih awal kehadiran agama katakanlah agama Kristen itu dari Muslim. Yang saya tanya Langsung sekarang, langsung saya cut aja. pertanyaan Itu saya. dulu. Oh, pertanyaannya langsung lah. Silakan. Tadi kan belum selesai pertanyaannya. Oh, belum. Sorry. Saya greget mau jawab sudah soal ini. Maka saya pertanyaan saya tadi berat untuk saya tanya karena Kalau nggak apa-apa. katanya kan nggak elok buat teman-teman. Nggak apa-apa, Bang, tanya aja, nggak apa-apa, silakan. Termasuk salah satunya yang mau saya jawab adalah Kristen duluan muncul daripada Islam. Nah itu. Nantilah itu dulu, ya. Nggak apa-apa, saya jawab dulu itu. Kalau parameternya sebuah ajaran yang benar itu dinilai dari kapan dia muncul, kenapa abang nggak jadi Hindu? Kenapa abang nggak jadi agama-agama yang lebih dulu muncul daripada Kristen? Hah? Hindu itu tertua itu, Bang, jauh dia muncul kan gitu. Benar. Tapi Nah, silakan. saya minta maaf dulu ya. Saya minta maaf aja karena ini sudah nggak elok untuk keluar dari mulut saya. Harusnya ini nggak boleh keluar. Lo nggak apa-apa, nanya aja, Bang, nggak elok itu loh. Bukan tujuan saya. Disitulah kesalahan. Kalau harus keluar dari mulut saya, bukan dari yang saya tahu, yang saya cari, yang saya baca. Katanya ini bahaya memang. Yang keluar dari luar itu kan bilang bahwa nabi yang terakhir itu tidak tahu baca. Tapi bagaimana cara menjabarkannya, menyampaikannya kepada katakanlah umat itu ya, bagaimana caranya untuk menjadi suatu, kalau dibilang itu hanya hafalan. Apakah saya bantu aja deh, Pak. Saya bantu aja deh. Mungkin maksud Anda begini, Nabi Muhammad itu umi buta huruf, kok bisa kalian percaya gitu kali? Biarlah Uni yang ngomong itu ya, karena nggak enak. Betul kali. Mau nanya itu aja kok susah betul, Pak. Mau nanya Pak Ciko, aja pun santai. susah kali sampai sesak napas. Tanya aja langsung. Kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan buta huruf? Kenapa dia menjadi nabi? Dijelaskan, tinggal gampang aja. Kita ini apologet, Bang. Jadi santai aja. Makasih Bang Anzelian, syukran, barakallahu fikum. Lanjut nih. Harus saya jaga, Bang. Harus saya jaga. Ya saya jawab gini ya. Kenapa kami percaya? Kan saya sudah bilang, kebenaran itu bukan karena kecerdasan, bukan karena skill, bukan karena mampu membaca atau menulis, tapi karena kejujuran. Itu yang saya tekankan di mana-mana loh. Saya sudah bilang nih, kebenaran itu kaitannya dengan kejujuran. Nabi Muhammad memang umi waktu wahyu diturunkan. Bukan berarti beliau bukan orang yang jujur. Nggak ada kaitannya kejujuran dengan skill membaca dan menulis. Karena membaca dan menulis itu skill. Skill yang bisa dipelajari kurun waktu 6 bulan. Nabi Muhammad itu seandainya beliau tidak bisa membaca menulis ketika wahyu pertama turun, apakah ada yang memastikan beliau tidak bisa membaca sampai beliau wafat? Tetapi ulama pun tidak bersepakat. Ada ulama yang bahkan percaya beliau itu sudah bisa membaca kemudian tapi tidak ada kepentingan untuk membaca dan menulis. Kenapa? Karena tugas beliau itu menyampaikan wahyu yang adalah perkataan Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril yang dilafazkan, bukan tulis menulis, ngajarin pakai tulis menulis pakai konsep pribadi, nggak ada gitu. Itu justru nabi palsu. Nabi palsu itu adalah orang yang mengatakan yang tidak diucapkan oleh Tuhan dari konsep pribadinya sendiri. Makanya ini disebut dengan ajaran manusia. Ajaran manusia adalah ajaran yang diramu oleh kognitif manusia keluar berupa konsep, termasuk salah satunya Tritunggal. Kalau tauhid itu bukan konsep tentang Tuhan, konsep menuhankan Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang diperintahkan oleh Allah untuk diajarkan. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah ahad. Allah ahad adalah sifat Allah, maka tauhid itulah prinsip menuhankan Allah. Dan itu boleh dikatakan konsep karena akan ada dijiwantahan di kepala manusia. Oh iya, Tuhan itu satu, rasionya berpikir. Maka kemudian dikatakanlah konsep tauhid. Tapi kalau Tritunggal, dia gagal dikatakan konsep. Karena bagaimana mau dikatakan konsep, orang tidak dipahami dengan pikiran manusia yang adalah tempat keluar konsep kok. Baik, ini saya lupa. sebentar, saya belum selesai. Klimaknya begini. Kenapa kami percaya kepada Nabi Muhammad? Karena akhlaknya terpuji, tercela, tidak pernah cacat secara akhlak. Selagi dia hidup sebagai seorang rasul, dia dari keluarga terpandang. Dia sudah memiliki pekerjaan, istrinya seorang yang kaya raya, hidupnya sudah nyaman, dicintai dan dimuliakan oleh orang yang bahkan sudah ketika mengaku sebagai rasul dia dibenci kemudian oleh orang-orang tersebut. Artinya secara psikologi tidak ada kepentingan dia untuk mengaku sebagai rasul, justru itu merugikan dia sampai dia diboikot. Maka
secara rasio kita berpikir ini orang bukanlah orang yang ingin mendapatkan kedudukan, karena setelah dia jadi nabi justru dia menyetarakan dirinya dengan manusia biasa dan bahkan sering berkelompok dengan orang miskin. Setelah dia jadi nabi justru bahkan dia sering kelaparan. Artinya orang ini bukan mementingkan ke duniawi seperti Paulus ketika jadi rasul, justru apakah berlebihan kalau kami meminta upah duniawi? Nah, ini baru secara psikologi kita tahu motivasinya apa, uang dan eksistensi. Nabi Muhammad tidak membutuhkan eksistensi. Kenapa? Bahkan Fatimah pun dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hidup dalam kemiskinan. Nah, beliau saja yang diizinkan untuk mengambil harta rampasan perang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Bilangan pasal 31, mengambil harta rampasan kepada Yosua dan juga Musa. Hal itu juga yang diberikan kepada Nabi. Apakah dia kaya raya? Apakah dia berfoya-foya dengan hartanya? Apakah dia bermain-main perempuan walaupun dia dibolehkan menikah mungkin 100 orang kalau dia sanggup menikahi boleh? Tapi apa yang dilakukan? Beda dengan nabi-nabinya umat Kristen yang punya gundik. Ya, bahkan memiliki ribuan istri, ratusan istri. Maka kalau Anda mau membandingkan mana nabi yang benar, coba Anda jujur dengan kitab Anda. Bilangan 18:18, Ulangan 18:18. Nabi itu harus berkata perkataan yang disampaikan Tuhan, bukan konsep pribadi dan liar dari dia sendiri. Maka kenapa kami percaya kepada Nabi Muhammad? Akhlaknya sempurna, kelakuannya al-amin, baik. Bukan karena kecerdasan. Kenapa? Orang jujur seperti Nabi kami, ya, bahkan, apa kata orang? Bahkan dia tidak belajar saja, dia instingnya sangat kuat, intuisinya sangat kuat. Mana buktinya? Dia bisa menjawab pertanyaan sesuai siapa yang bertanya. Dia tidak menyakiti ketika menjawab, tidak merendahkan ketika menjelaskan. Ini orang yang cerdas secara SQ, secara IQ. Dia mampu memimpin perang. IQ-nya loh. Padahal dia nggak pernah belajar. Maka pastilah orang ini bukan orang yang cerdas karena usahanya belajar, tapi karena memang dia sudah ditakdirkan menjadi orang cerdas karena dia dipilih sebagai nabi. Buat apa jadi Tuhan kemudian belajar dulu untuk mengetahui mana baik mana buruk baru kemudian jadi Tuhan? Berarti ketika dia belajar waktu itu artinya dia pernah nggak tahu apa-apa, pernah ummi juga Tuhan ini. Oke. Dia belajar menulis kepada para ulama di bait Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan Anda, kalau kalian bilang nabi kami ummi, kami akui tidak ada proses belajar mengajar yang diserap oleh nabi kami. Tapi yang lucu ketika Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu, ternyata pernah nggak tahu baca tulis sebelum belajar. Ini yang kami tidak masuk akal. Keumian Nabi saya itu sama saja dengan Tuhan Anda di usia 11-10 tahun dia belum bisa belajar membaca menulis. Lalu dia belajar baru dia bisa. Sama karena definisi ummi disematkan kepada kata sebagai seorang ibu, di mana maknanya adalah orang yang polos baru keluar yang belum tahu belajar membaca menulis. Anak saya usia kelas 2 SD waktu itu. Pening kepala saya, nggak bisa membaca menulis. Saya kursuskan dia cuma 6 bulan bisa dia membaca menulis. Itu anak saya usia 2 tahun loh. Ini nabi saya loh yang mengajarkan untuk tolabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Makanya ketika beliau mau wafat itu beliau minta kertas untuk menuliskan sesuatu tapi tidak jadi kemudian. Kenapa seperti itu? Ini penjagaan Allah terhadap fitnah yang akan muncul kepada beliau bahwa Al-Quran beliau tuliskan sesuai karangan dan bebas beliau. Kenapa? Karena kelakuan umat terdahulu menyelewengkan ajaran Tuhan dengan cara menulis kitab suci dengan pemikirannya sendiri lalu mengatakan ini dari Tuhan. Nabi kami tidak begitu. Baik, sebelum takut saya lupa karena saya orangnya pelupa kebanyakan dulu kebanyakan narkobi. Izin bertanya, saya merunut kembali saya menyambungkan tadi takut lupa saya. Saya sudah dengar tadi penjelasan tentang penerimaan wahyu. Itu kan terbuat satu kitab yang sangat tebal. Apakah seketika menerima wahyu, bagaimana seisi sebanyak itu bisa disimpulkan dalam katakanlah nabi yang terakhir itu bisa sebanyak itu dalam ingatan langsung akhirnya dibukukan, dituliskan dalam sebuah Bang, itu berangsur, Bang. Jadi Al-Quran itu ya dituliskan itu prosesnya panjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ganti akun, oke. Mana? Akun yang mana? Naik kan? Coba turun. Yang Unirifa mau 3 nih ya? Mana nih? Mana? Oh ini.
Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu dari Tuhan itu bang, itu berangsur selama kurang lebih 23 tahun lamanya bang. 23 tahun. Iya, 23 tahun. Dan selalu ada asbabun nuzul namanya. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Ketika ada peristiwa, ketika ada kejadian, turun ayat, kan gitu. Tuhan berfirman, disampaikan oleh malaikat Jibril, diterima oleh Nabi Muhammad, kan gitu. Izin, oke. Izin saya bertanya, takut lupa lagi. Hmm. Belum lama, jujur saya belum tahu selama ini. Jujur saya apa ya? Jadi akibat internet ini ya, maksud pertanyaan saya, ternyata saya katakan baru terakhir ini saya tahu kalau banyak teman-teman saudara-saudaraku sebelah ternyata menghafal, nggak tahu isinya apa artinya. Izin saya minta maaf atas hal ini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, daripada nggak tahu sama sekali original teksnya, bahasa Indonesia pun tolol juga susah. Itu Anda bicara oknum bukan ajaran bro ya. Jadi kalau kita bicara ada orang Islam yang menghafal tapi nggak ngerti, banyak. Saya akui itu banyak. Masalahnya kami diperintahkan untuk menghafal dan mengerti. Saya nggak bermaksud Nggak masalah, saya paham, nggak usah Apa-apa, terlalu santai ini, aja. bro. Jadi gini ya, kalau kita bicara tentang manusia yang tidak mengikuti perintah Tuhannya, itu bukan hanya ada di Islam, tapi di agama Anda juga ada. Bahkan pendeta Anda banyak yang nggak tahu kitab Anda kok. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah ajaran, bagaimana proses validasi kitab suci ini berjalan secara ilmiah dan secara naturnya itu tak terbantahkan gitu loh. Itu yang kita bahas sekarang ini. Kalau Anda bilang bahwa banyak orang yang menghafal tapi nggak ngerti, ya saya akui. Tetapi masalahnya kami diperintahkan untuk menghafal sambil mengetahui gitu loh. Bukan itu maksud saya, itu nanti jadi takut menyimpang. Maksud saya diajari belajar membaca itu, katakanlah membaca beberapa isi kalimatnya, entah apalah itu isinya, tapi nggak tahu artinya. Benarkah seperti itu? Saya bertanya. Jujur, enggak, kami tidak boleh seperti itu ya, karena gini, ada fase anak kecil, usia remaja dan dewasa. Ketika mereka kecil, sesuai dengan kemampuan mereka diajarkan. Mereka tidak mungkin diajarkan tafsir Al-Quran ketika usia mereka 5 atau 6 tahun. Yang diajarkan kepada mereka adalah bagaimana melafazkan huruf demi huruf. Makanya mereka belajar tajwid dan juga tempat keluar huruf. Ketika mereka nanti remaja, SMP, di sekolah-sekolah pondok pesantren, di MTSN kami, mereka diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran. Itu baru menghafalkan dulu. Karena apa? Bisa jadi mereka masih fase menuju kepada dewasa. Bisa jadi mereka belum balik. Maka mereka wajib memahami ketika mereka sudah mulai balik. Kapan itu? Fase-fase ketika kita sudah dari remaja ke dewasa. Maka pada saat itulah anak-anak usia dini termasuk saya itu mulai mempelajari makna-makna di dalam Al-Quran itu sendiri. Itu berproses, yang namanya belajar itu berproses bro. Nggak ada ceritanya ketika anak kecil itu harus hafal ngerti tafsirnya, enggak. Karena tidak diwajibkan mereka mengerti tafsirnya dulu. Nanti setelah sepanjang kehidupan kami usia 19, 20, 21 sampai 30, 40 kami terus belajar tidak berhenti-berhentinya sampai nanti usia kami mau 50, 60 kami terus belajar terus. Karena bagi kami kehidupan ini adalah pembelajaran, bukan tempat bersenang-senang. Jadi kalau Anda bertanya apakah kami diajarkan untuk membaca nggak tahu arti, enggak juga. Justru kami harus mengerti dengan apa yang kami ucapkan. Karena kalau kami tidak mengerti dengan apa yang kami ucapkan, dikhawatirkan nanti sia-sia dan salah kaprah gitu loh. Jadi kami harus mengerti dengan apa yang kami ucapkan ketika kami sholat dan membaca Al-Quran. Ternyata sumbernya ya berbeda-beda. Ini yang sebenarnya begitu ya, Uniripa. Gini bro, saya ini diajarkan di prodi pendidikan agama Islam. Dan saya diajarkan how to teach, bagaimana cara mengajar. Saya bahkan diperintahkan untuk membuat silabus dan membuat materi-materi yang mau diajarkan kepada anak ibtidaiyah, anak MTSN, dan anak aliyah. Artinya saya secara akademisi berada di zona itu. Jadi saya tahu betul apa materi-materi yang diberikan kepada anak MI, MTS, dan aliyah. Jadi kalau Anda misalnya ada orang Islam yang mengatakan kami diajarkan cuma baca doang, ya mungkin bapak ibunya tidak mengerti, mungkin orang tuanya tidak paham, atau mungkin usianya masih terlalu dini. Ya jadi nggak apa-apa. Anak saya itu usia 6 SD itu sudah menghafal Al-Quran tanpa perlu mengerti maknanya, karena dia tidak ada kewajiban mengerti maknanya, karena nanti dia harus mengerti maknanya ketika dia sudah mulai balik, sehingga dia mengamalkan apa yang dia ketahui, maka disebut sebagai orang yang sudah menjalankan syariat, karena dia sudah sudah masuk ke dalam kaidah diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam. Jadi dia harus mengerti dengan apa yang dia lakukan.
Aku nggak masuk ke makna dulu, artinya aja dulu. Apakah dia boleh baca bisa dan artinya harusnya bukan harus Ya ketahui. boleh, anak saya boleh usia 10, 11, 12. Yang tidak boleh itu seusia Bang Goto ini nggak boleh banget. Harus bisa ngerti, harus paham dia. Kalau usia Bang Goto ini baca Al-Fatihah tapi dia nggak ngerti yang dia ucapkan, itu berbahaya buat sholatnya. Bisa jadi ketika dia sholat dia nggak ngerti dengan apa yang dia ucapkan. Akhirnya apa? Ya dia hanya dapat baca pahala bacaannya saja, tapi dia tidak mengerti esensi Al-Fatihah itu. Makanya supaya kusuk sholat itu kami wajib mengerti dengan apa yang kami ucapkan. Ketika saya melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, saya ngerti itu bahwa saya sedang berbicara dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kalau saya nggak ngerti itu berarti itu cuma ucapan kosong. Tapi walaupun begitu, walaupun kami tidak mengerti, orang-orang yang mu'alafnya di usia 30 misalkannya, dia tidak mengerti tapi dia lafazkan saja, dia tetap dapat pahala. Tetapi dia ada kewajiban tolabul ilmu fardu bagi mereka, faridotun. Mereka itu diwajibkan untuk belajar. Jadi kalau dia berhenti belajar, maka dia sudah tidak menjalankan kaidah Islam. Dia tidak menjalankan kewajibannya. Katakanlah yang mu'alaf, dia sudah pindah. Bagaimana kehidupan dia di akhirat nanti? Kalau dia sama sekali tidak mengerti isinya, coba saya bertanya, izin, mohon maaf. Saya sudah bilang, di Islam itu kau masuk surga bukan karena kemampuanmu, tapi karena pilihanmu. Makanya Rasulullah berkata, umatku dijamin masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Karena bukan kemampuanmu yang menjadikan asbab kau masuk surga. Banyak orang yang tidak mampu dalam artian apa? Anak-anak Down syndrome, orang-orang disleksia, mereka nggak mampu membaca, orang-orang yang mohon maaf bisu, tidak bersuara dan tidak mampu membaca, tidak melihat. Apakah mereka masuk neraka gara-gara mereka nggak membaca Al-Quran? Apakah mereka yang memiliki kognitif yang agak sedikit rendah maka mereka masuk neraka? Makanya saya bilang, kau masuk surga neraka bukan karena kemampuan, bukan karena kau mampu dan tidak mampu. Karena Islam adalah agama yang tidak memberatkan hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah. Tetapi Islam itu adalah orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang memilih. Dia Down syndrome atau dia tidak atau bukanlah Down syndrome. Dia IQ-nya sangat rendah. Seperti murid-murid Yesus ya, di bawah setara 25 IQ-nya tuh. Ya kan begitu dalam kitab Anda. Nah, kemudian orang-orang seperti ini yang memang kemampuannya rendah, apakah dia berdosa? Tidak, karena dia membaca Al-Quran saja walaupun tidak ngerti dapat pahala. Tetapi ketika dia mengingkari ajaran Allah, dia masuk neraka. Yang menjadi asbab seseorang itu berdosa karena adanya pelanggaran. Dan mengerti tentang apa yang dibaca itu menambahkan hikmah dan pahala, menambahkan pemahaman. Maka orang yang pemahaman agamanya baik adalah orang-orang yang akan berpotensi mendapatkan banyak pahala karena mampu mengajar nanti, mampu menjelaskan nanti, mampu mengimplementasikan nanti. Dia mengerti dan tahu, kemudian dia banyak mendapat pahala. Nah, masalah banyak dan sedikit dalam Islam, bahkan ketika berucap subhanallah wa bihamdihi subhanallah lazim, yang kalimat yang sangat mudah untuk diucapkan tapi sulit, maksudnya kalimatnya sangat mudah seharusnya diucapkan tapi sulit dilakukan oleh umat Islam, justru bahkan lebih berat daripada kau bolak-balik 10 kali ke Mekah naik haji. Sementara kau dapatkan bisa jadi kau membiarkan orang tuamu kelaparan dan keluargamu kelaparan. Jadi di dalam Islam itu bukan amalanmu yang terlihat besar itu kau masuk surga, tapi karena keinginanmu itu berjuang untuk berada di jalur yang benar itu. Yang dihargai oleh Allah adalah usaha yang istiqomah. Usaha yang dihargai oleh Allah, yang diberikan oleh Allah apresiasi yaitu pahala adalah usaha dan upaya. Walaupun saya misalkannya lidahnya terbata-bata, susah untuk mengingat, tapi ketika saya berusaha terus, bisa jadi pahala saya lebih banyak ketimbang orang yang cerdas dan jenius. Kenapa? Karena usaha saya lebih berat ketimbang mereka yang cerdas dan jenius. Begitu keadilan Tuhan kami. Bukan karena kau mampu dan tidak mampu, tapi karena kau mau dan tidak mau, makanya kau bisa masuk surga. Karena surga itu pilihan dalam Islam. Bukan disodor-sodorkan, bukan warisan Tuhan, bukan warisan Bapak di surga, bukan. Seperti itu. Baik. Sesuatu yang diyakini, yang dia yakin karena dia bukankah harus mengetahui dulu, mengerti dulu, bagaimana menurut Uni? Bukan bertolak belakang. Diksi saya itu sangat mudah dipahami ya. Umat Islam itu bukan umat brojol yang langsung punya kognitif ketika dia lahir 5 tahun. Anda mungkin harus belajar fase dalam ranah psikologi sosial.
ada namanya perkembangan manusia. Mereka itu berusia 5 tahun, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Itu berbeda fasenya. Fase memahami Al-Quran seharusnya adalah ketika beranjak menuju dewasa dari remaja. Kenapa? Pada saat itu dia diwajibkan menjalankan syariat. Dia Nah, sudah, yang mualaf tadi, yang mualaf, bukan anak-anak lagi. kalau mu'alaf, justru ketika dia sudah mu'alaf, dia diwajibkan tolabul ilmu. Berkali-kali saya ulangi ya, bro. Ketika dia Islam, dia sudah menjalankan syariat Islam. Salah satu kewajiban orang Islam adalah belajar. Maka dia wajib belajar. Kalau dia membaca tapi tidak mengerti, tidak masalah di awal. Kenapa? Karena itu memang makomnya, memang tempatnya, memang fasenya. Tentulah Tuhan kami yang tidak pernah zalim itu pahamlah ciptaannya. Dia yang tahu. Tapi yang lucu adalah ketika Tuhan menciptakan manusia lalu memberikan hukum yang sangat berat sehingga manusia tidak mampu lakukan lalu menghukum manusia itu. Ini baru aneh nih Tuhan. Ponakanku kandung, dia sudah masuk agama Muslim. Kandung nih, dengerin baik-baik ya. Tapi bagaimana nanti apa namanya? Bukan masa depan, apa sih namanya ya? Kehidupannya kelak nanti di akhirat, sedangkan dia mungkin hanya masuk tanpa nggak mengerti apa-apa bahkan. Jangan membuat saya menjadi panitia surga di sini. Jangan membuat saya menjadi malaikat pencatat amal baik dan amal buruk di sini. Karena saya nggak mampu mengambil alih tugas malaikat. Tugas saya mengajarkan bagaimana cara memahami agama saya kepada Anda. Bukan bertanggung jawab atas perilaku ponaan Anda yang sudah mu'alaf tapi nggak mau belajar. Nggak ada urusan sama saya itu. Saya adalah orang yang punya kapasitas menjelaskan agama saya sesuai dengan yang saya pelajari. Bukan bertanggung jawab terhadap keponakan Anda yang tidak mengikuti syariat Islam, yaitu belajar. Selagi dia masih belajar walaupun belum paham apa kedudukannya, bisa jadi dia lebih mulia daripada saya yang belajar dari kecil. Kenapa? Dia mungkin taunya sedikit tapi diamalkan continue istiqomah. Saya taunya banyak, bisa jadi banyak yang bolong. Jadi Islam itu tidak menilai. Islam itu tidak menilai manusia dengan manusia. Manusia tak mampu nilai manusia. Itu kenapa dosa dan pahala itu tidak berbentuk, tidak berbau, tidak berwujud. Bahaya manusia itu seandainya dosa itu bisa dilihat, dikira-kira itu dosa itu. Yang tahu ukuran dosa dan pahala hanya Allah. Tugas kami berusaha. Sekali lagi saya tekankan nih. Tugas kami berusaha karena yang dinilai oleh Allah itu adalah usaha kami yang punya niat karena Allah itu. Makanya bukan batu yang menghapus dosa, tapi perbuatan. Kami berusaha sebaik mungkin. Punishmentnya, hitungannya ada pada sisi Tuhan kami. Ini yang namanya aslam. Aslam, salim, salam. Tunduk kepada apa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Yesus tunduk kepada Bapa yang mengutus dia yang adalah Allah. Kami tunduk kepada apa yang diperintahkan. Seandainya pun kami gagal dalam kehidupan kami, Tuhan kami tahu bahwa kami manusia yang penuh kekurangan. Maka Tuhan kami tidak bebankan kami melampaui apa yang kami tidak mampu lakukan. Makanya Tuhan kami katakan, sebanyak apapun dosamu kembali kepada Allah, bertobat, Allah ampuni, asal sungguh-sungguh. Jadi Tuhan kami adalah Tuhan yang memiliki sifat maha kasih. Allah memberikan kami ujian, gagal kami dalam ujian itu, Allah tidak langsung matikan kami dan masukkan ke dalam neraka. Tidak. Tapi Allah berikan kesempatan kepada kami, silakan bertaubat. Apa yang dimaksud dengan taubat? Bukan mengaku saya menyesal, bukan. Tapi betul-betul menyesal dengan terlihat dari ciri sikapnya, tidak mau kembali ke perbuatan itu, membenci perbuatan itu, mengganti perbuatan yang ke depan menjadi jauh lebih baik lagi. Ini disebut dengan taubatan nasuha. Maka mudah bagi Allah menghapus dosa itu sebagaimana terhapusnya debu di atas batu oleh air hujan. Ya, jadi ketika Anda bertanya bagaimana kehidupan saudara Anda, jangankan kehidupan saudara Anda, saya sendiri tidak tahu apa yang akan diperbuat oleh Allah selepas saya mungkin nanti malam tidur, apakah besok akan dibangunkan atau tidak. Saya tidak tahu. Itu pun kata Yakobus dalam kitab Anda. Jangankan hari nanti, esok saja kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Ini pengajaran Yakobus yang sejalan dengan ajaran Islam, bahwa kita tidak usah sok tahu kalau kita ini pasti surga atau tidak. Tetapi di Islam, syarat mutlak masuk surga beriman dan beramal soleh. Maka dipastikan orang yang mengikuti kriteria ini pasti masuk surga. Seperti itu bro. Jadi kami tidak ada kapasitas menilai orang bro.
Kami hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat aja tadi. Dari beberapa nabi hanya satu. Bahkan kita semua tahu mengapa hanya nabi yang terakhir itu tidak dari Bani Israel. Coba. Siapa bilang? Saya bertanya. Siapa bilang nabi itu hanya dari kalangan Bani Israel? Dalam Bamidbar Rabah nomor 20 penjelasan tentang diutusnya Bileam, orang Yahudi sendiri mengakui dalam targum mereka bahwa sebagai bentuk keadilan Hashem itu mengutus nabi-nabi dari bangsa lain ke bangsa lain. Orang Yahudi itu menolak Nabi Isa, menolak Nabi Muhammad karena mereka tidak mau nabi dari keturunan lain. Sementara tidak sedikit dari rabi-rabi yang mengakui Nabi Muhammad itu nabi untuk bangsa lain, suku Kedar, untuk Bani Noah. Jadi ketika kalian yang umat Kristen ini yang nggak ada hubungannya dengan Bani Israel membawa-bawa parameter Bani Israel, ini akan blunder depan kami. Karena orang Yahudi pun mengakui bahwa nabi itu lebih dari ribuan orang. Bahkan sebagai bentuk keadilan Tuhan mereka yang mereka panggil Hashem, itu mengirim nabi dari suku lain ke bangsa lain. Termasuk Bileam yang kalian katakan palsu itu adalah nabi. Bahkan dia bukan dari Bani Israel. Dan bahkan di kitab Anda, Kisah Para Rasul, pasal ke-30 nomor 1 ya. Bahwa ada nabi dari Kirene. Coba perhatikan di kitab Anda. Saya bingung kenapa umat Kristen bilang nggak ada nabi dari bangsa lain. Kisah Para Rasul 13, Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Pasal 13 ayat 1. Coba Anda lihat itu. Baca KPR 13. Nabi dari Kirene. Simeon. Dan bahkan Abraham sendiri bukan Bani Israel. Dia nenek moyang Bani Israel dari Irak. Irak itu jazirah Arab. Irak itu bukan Eropa. Maka aneh ketika kalian mengatakan nabi itu hanya datang dari Bani Israel. Justru dalam kitab Anda, seperti Musa ini yang berhadapan langsung dengan Tuhan, tidak ada lagi nabi yang kubangkitkan dari Bani Israel. Itu kata kitab Anda loh. Kenapa umat Kristen sering melupakan ayat-ayat ini? Coba silakan Anda baca ya. Ini kitab Anda ya. Buka ayat kitab Anda. Saya bingung ini. Ulangan pasal 34 nomor 10. Anda baca baik-baik. Saya nggak ngerti cara kalian menafsirkan ayat ini. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara nabi Israel. Tiba-tiba ada nabi bernama Yesus yang dari Bani Israel. Makanya saya katakan Nabi Isa itu tidak bisa dikatakan Bani Israel, tapi dia umatnya itu Bani Israel memang. Dia itu ibnu Maryam. Dia tidak punya nasab bapak. Dia disebut di Al-Quran Ibnu Maryam, di jujurnya Al-Quran. Tiba-tiba dikatakan Bani Israel. Orang bapak aja nggak punya. Masa nebeng sama bapak tirinya? Nasab godong-godong ini. Maka kalau kalian betul-betul jujur dengan kitab suci kalian, Ulangan 34 nomor 10 ini adalah ayat yang tidak terelakkan nubuatannya terjadi. Apa faktanya? Setelah Nabi Musa alaihi salam, tidak ada lagi nabi dari Israel. Kenapa? Yang ada adalah nabi yang tidak berbapak dan nabi dari Arab. Siapa salah satunya? Isa Al-Masih putra Maryam yang bukan keturunan darah sperma dari orang Israel. Karena terputus nasabnya dari Israel. Tapi dia dikatakan umatnya orang Israel memang karena dia diutus untuk Bani Israel. Tapi dia di dalam Al-Quran tidak dipanggil Bani Israel, tapi dia dipanggil Ibnu Maryam. Kemudian ada nabi dari Bani Arab. Kalau kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Bani Israel, maka Ulangan 34:10 adalah kebohongan. Sekali lagi saya katakan, kalau kalian mengatakan bahwa Yesus keturunan Israel dari jalur Daud, yaitu bapaknya, yaitu bapak tirinya, Ulangan 34 nomor 10 ini menjadi dusta tak terpenuhi. Betul, sepakat. Silakan Pak Kiko. Masih nyari apa? Jadi Bapak ini lucu kadang pertanyaan Bapak, tapi nggak apa-apa. Ini buat pelajaran buat teman-teman juga. Kadang teman-teman Kristen ini seperti membuat satu standar gitu kan, membuat satu ketetapan bahwa Nabi itu harus begini, ini begini, ini begini. Tapi lucunya internal Anda itu masih kacau. berkaca.
kalau saya bilang bukan Nih, masa menolak Nabi Muhammad dari bangsa Arab? Dia tak tahu Abraham ini orang mana. Gimana ini Uni? Yang menariknya gini loh. Ada Tuhan kalian berkata bahwa Tuhan akan memberikan kerajaan. Tuhan akan membuat Bani Israel dan Bani Ismail menjadi sangat banyak. Yang saya bingung tuh Yahudi tuh kok siti imannya. Sementara yang paling banyak itu justru Bani Arab. Dengarkan baik-baik ya. Ini janji Tuhan ya. Ya, Janji Tuhan itu akan membuat anaknya Ishak itu banyak seperti buih di lautan. ya. Sementara kita tahu komunitas yang paling sedikit di muka bumi ini adalah komunitas Yahudi, dan banyak yang punah tuh udah banyak. Mereka habis dihancurkan oleh di Minerba Babel, kemudian dihancurkan oleh Firaun. Dihancurkan kemudian oleh siapa namanya Hitler. 6 juta jiwa mereka mati loh. Dan mereka sedikit banget sekarang ini komunitasnya. Ya walaupun mereka ada di Maroko, ada di mana, tapi sedikit komunitasnya. Dibandingkan orang Arab, nggak ada apa-apanya mereka. Tapi Tuhan berfirman kepada Ismail, anakmu kubuat semakin banyak. 12 suku akan keluar, 12 raja-raja. Yang bertahan sekarang ini yang jadi raja, itu nggak ada raja Yahudi. Raja Arab yang ada. Kenapa justru yang dijanjikan kepada Ismail terlaksana? Kenapa justru yang dijanjikan kepada orang Yahudi tidak terlaksana? Udah capek mereka bertahun-tahun mau mengambil Yerusalem, diduduki. Sampai detik ini mereka belum bisa menguasai full itu Yerusalem. Hanya menghadapi orang yang dituduh sebagai teroris, anak-anak kecil yang mereka habisi. Bayangkan kalau memang Tuhan kalian itu Tuhan yang memberikan janjinya kepada orang Israel. Kenapa harus begitu cara mereka mengambil alih, dan bahkan mereka nggak mampu walaupun sudah memiliki senjata yang luar biasa, Iron Dome, senjata nuklir, bahkan mereka dari kalangan orang-orang yang dianggap luar biasa dalam militer. Saya nggak mau masuk. Ini masuk karena itu. Kalau memang Tuhan kalian itu jujur mengatakan nubuatan bahwa nanti orang ini akan dimuliakan, kenapa mereka harus dihinakan dulu berkali-kali lalu mereka dicampakkan ke tempat sana, campak ke sini? Inilah bukti bahwa Allah melaknat mereka, bukan memuliakan mereka seperti yang kalian mau. Ini buktinya, bro. Sementara lihat Jazirah Arab. Lihat Jazirah Arab. Itu Jazirah Arab. Setiap hari dari manapun manusia berkumpul tak terganggu di sana. Bayangkan loh, kalau memang itu ajaran setan dan iblis, kenapa Tuhan Anda nggak mampu menghancurkan Ka'bah itu sampai detik ini? Bagaimana dengan kampung halaman Tuhan Anda yang berantakan, hancur lebur? Di situ tempat termenakutkan di muka bumi ini, di mana anak kecil dihabisi nyawanya. Kampung halaman Tuhan Anda yang katanya tempat suci itu. Inilah bukti apa yang dituliskan dalam kitab Perjanjian Lama atau dalam kitab tanahnya orang Yahudi. Itu dipenuhi oleh umat Islam. Fakta membuktikan nggak ada raja Yahudi. Siapa raja Yahudi? Yang bahkan kita nggak tahu itu Yahudi itu betul-betul Bani Israel atau tidak itu. Mereka nggak berani tes DNA. Karena mereka berdiaspora, kawin beranak sama orang yang nggak jelas, lalu mereka mengaku Yahudi. Bisa kalian pastikan mereka Yahudi. Sementara bagaimana nasabnya Nabi Muhammad yang walaupun diperdebatkan, tapi punya mata rantai perawi sampai kepada nenek moyangnya. Yaitu siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Bayangkan. Gini loh cara kita berlogika itu loh. Kalau memang kalian itu adalah agama yang benar, harusnya kalian dimuliakan, tapi bukan malah dimuliakan. Maaf. Sepanjang sejarah peradaban, Kristen adalah orang-orang yang paling banyak merusak peradaban. Jangan minta maaf sama saya, minta maaf sendiri-sendiri aja. No, itu fakta yang saya sampaikan kepada kalian. Karena bukan saya yang berurusan di sana. Mari kita bertanggapkan setiap omongan kita. Itu nggak ada urusan sama saya, nggak pengaruh. Maksud saya gini, kalau yang saya herankan, kenapa Bani Israel ini, Yahudi ini, yang hampir punah, bahkan ke-12 suku itu udah nggak utuh, kalau menurut yang saya baca. Tapi kenapa nggak punah-punah? Itu yang saya bingung sampai sekarang. Oke, sebelum dijawab sama Uniripa, kita iklan dulu. Ya, Ikhwan Filah yang ada di bawah, teman-teman semua 5.800 mata memandang. Saya minta tolong untuk dibantu tap-tap layar agar komal kita kokoh. Teman-teman dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, akun Uniriva dan akun Bang Goto, silakan di follow. Jangan lupa di follow akun saya Kata Bible 03 karena ini akun rutin saya untuk lab setiap harinya. Terima kasih teman-teman. Silakan lanjut ini. Ini baik
Iya, sama bro. Iblis juga tidak dihancurkan oleh Allah bro. Kenapa hikmahnya kami melihat orang Yahudi? Karena di Al-Quran kami dikatakan bahwa mereka akan merusak bumi ini. Fakta Allah perlihatkan kepada kalian dan kami bahwa mereka merusak peradaban dan merusak bumi ini dengan menjajah dan menghabisi anak-anak kecil. Maka Al-Quran ini berjalannya waktu terbukti apa yang diucapkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Jadi wajar mereka tidak dihabisi yang ngaku-ngaku Yahudi ini. Kenapa? Karena kami akan melihat sendiri apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui mereka. Bahwa mereka mengaku kami memperbaiki peradaban kok. Tapi pada dasarnya mereka merusak. Mereka yang merusak. Coba Anda perhatikan. Amerika adalah negara yang mengaku anak-anak Tuhan. Tapi nomor 1 dalam pembuatan senjata. Yang disupport siapa? Israel. Jadi kalau Anda betul-betul meyakini bahwa kedua negara ini, Israel dan Amerika ini adalah diberkati oleh Tuhan. Sama saja dengan mengatakan bahwa ini iblis. Kenapa? Karena hanya iblis lah yang memberkati iblis. Gak apa-apa bang, buat menambah wawasan. Gak apa-apa sih, coba seolah-olah saya apa? Saya hanya pengen sejuk di Indonesia aja, saya nggak mau bahas mereka. Ya nggak masalah. Justru kalau kita mengkaji tentang sebuah ajaran itu, kita kaji secara universal. Tolak ukurnya tidak bisa hanya di Indonesia saja, bang. Karena umat beragama ini di seluruh dunia. Sebenarnya. Dan kalau kita berbicara bangsa Israel itu ya bukan di Indonesia. Ceritakan bangsa Israelnya. Ceritakan mereka yang ada di luar itu. Silakan Uni. Iya, jadi apa yang menjadi fakta secara tekstual, kontekstual, faktual, ketika kami umat Islam sudah dalami, biasanya memang umat Kristen ketar-ketir. Kenapa seperti itu? Karena apa yang kami ucapkan itu tidak boleh tidak merujuk kepada literatur. Maka ketika kami tidak terbantahkan, maka rata tahu umat Kristen kami terjolimi, kami tertindas, kami tersakiti. Padahal yang saya bacakan itu fakta. Saya mengajak Anda mempertimbangkan dengan rasio. Apakah betul bahwa di dalam Anda ini, ya, Tuhan datang dari Sinai, terbit dari mereka dari Seir, ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah. Agak nge-lag ya teman-teman, agak nge-lag ya. Tolong dibantu tap-tap layar teman-teman ya, tembusin 1M tap-tap layarnya agar komal kita kokoh yuk. Di-share dan posting ulang, jangan lupa share dan Terpenuhi posting. hal itu. Uni Ya, agak nge-lag jaringannya tadi. Agak nge-lag jaringannya Uni, sorry maaf. Oh Tadi ya. itu macet, tadi macet jaringan Uni. Oke, Ini lanjut. Ini udah lanjut. Ya. Jadi ketika Anda semua bahkan mengaku saya percaya dengan kitab ini. Tapi ketika kami minta pertanggungjawabkan, wahai saudaraku, baca Ulangan 18:18. Siapakah nabi yang sama seperti Musa? Apanya yang sama antara Yesus dan Musa? Ketika Matius menceritakan bahwa dia harus pergi keluar Mesir dulu, itu yang sama. Kalau yang lain nggak apa-apa, nggak sama. Sementara nabi ini secara esensi memiliki kesamaan dengan Musa. Apa bedanya Nabi Muhammad dengan Musa? Berperang, dia ikut berperang. Memiliki jemaat, dia memiliki jemaat. Beristri, menikah. Punya anak, dia sama punya anak. Maka yang lebih sama antara Yesus dan Nabi Muhammad dengan Musa, 100% lebih sama antara Nabi Muhammad dengan Musa. Tapi kalian memaksakan bahwa yang sama adalah Yesus. Yesus katanya Tuhan, disamakan dengan Musa, kan lucu. Nah, inilah kenapa kami ini dicoba untuk dihentikan oleh orang-orang beragama Kristen dengan dilaporkan. Kenapa? Ketika kami bersuara, mohon maaf saudara, terguncang kalian. Kenapa? Karena kalian nggak mampu membantah ini. Izin di mana tertulis? Kalau kalian mampu membantah silakan. Nggak, bertanya saja. Saya tetap sejuk menanggapi apapun yang Uni Rifa sampaikan. Oh, saya juga sejuk kok. Saya Di mana kan tertulis? Sebentar dulu. Di mana tertulis bahwa Yesus setara dengan Musa? Saya mungkin Ulangan 18:18. Saya nggak bilang Yesus setara dengan Musa. Anda baca makanya nubuatan Ulangan 18:18. Orang Kristen yang bilang itu, yang mengatakan justru orang Kristen. Yang mengatakan Bukan itu kami kalian. Kalian Ya. yang mengatakan itu. Baca Ulangan 18 nomor 18 tuh. Ini saya bacakan ya. Ada 2 ayat yang mau saya bacakan. Oke. Pertama Anda baca Ulangan 18:18 ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini.
Seperti Musa, seorang nabi bukan seorang Tuhan, by the way. Dengar baik-baik ya buat kalian-kalian di bawah nih ya. Bukan seorang Tuhan, seorang nabi. Aku akan menaruh firmanku, bukan malah jadi firman menjelma jadi manusia, bro. Ulangan berapa? Tapi nabi ini, Ulangan 18 ayat 18. Perhatikan baik-baik. Oke. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Bukan firmannya jadi mulut. Bukan firmannya jadi rambut. Bukan firmannya jadi daging. Tapi ciri-ciri nabi ini adalah apa yang dia ucapkan adalah perkataan yang didiktekan oleh Tuhan ke dalam mulutnya dan dia keluarkan kembali mengeluarkan suara dari dia. Apa wahyu itu? Al-Quran yang didiktekan langsung kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Iqra. Kata Rasulku, aku tidak bisa baca. Iqra. Malaikat Jibril tidak menambahkan, tidak mengurangi. Maka ketika ketiga kali Rasulullah memahami, beliau lafazkan, baru beliau selesai. Baru turun wahyu kedua, diperintahkan untuk menyampaikan. Artinya apa? Nabiku tidak pernah berkata-kata kecuali itu wahyu Tuhan. Ini yang Allah katakan. Faktanya betul. Yesus itu bukan nabi yang diletakkan firman Tuhan dalam mulutnya, tapi konon katanya dia adalah firman yang menjadi mulut. Ini tidak memenuhi nubuatan ini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Di iman kalian Yesus adalah Tuhan yang memiliki perintah. Tapi ketika kami tanya, bukankah Tuhan memerintah Yesus? Yes. Tapi kata kalian, dia juga punya otoritas. Sementara di ayat ini dikatakan, nabi ini akan mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan, bukan kehendaknya sendiri. Yesus juga nabi, karena dia berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan pada mereka. Masalahnya dia sama nggak sama Musa? Enggak. Dia beda, dia tidak punya bapak. Dia tidak pernah menikah dalam iman kalian. Walaupun kami tidak mempercayai itu. Nah, bahkan Ulangan 18:18 ini kalau dikolaborasi dengan ayat Ulangan pasal 34 nomor 10, ciri nabi ini bukanlah dari suku Israel. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Tiba-tiba cerot, ada nabi dari Israel. Siapa? Maka yang benar nih siapa? Kalian dengan doktrin kalian atau ini nubuatan ini secara tertulis dan tekstualnya begini? Silakan kalian jujur. Disebutkan di sana nabi? Iya. Ulangan 18:18. Baca bang, nabi. dibaca. Ambil Bible, Makanya dibaca. brother. Baca. Jangan dengar pendeta aja ngomong, dibaca. Baca. Nubuatan. Ini satu lagi ya. Saya kasih kalian satu ayat. Kalau kalian betul-betul jujur ya. Ini kalau kalian betul-betul jujur. Karena memang sulit. Bicara kebenaran kalau tidak jujur itu sulit. Kenapa? Itu tidak benar namanya. Kebenaran itu wajib jujur. Di dalam kitab kalian ya. Dijelaskan bahwa bukan hanya seorang nabi yang akan dilahirkan sama seperti Musa ini. Bahkan ternyata daerah yang akan menyerukan nyanyian baru itu ternyata ada di perkampungan Kedar. Dalam kitab Yesaya kalian bisa temukan itu. Ya. Dan kita menemukan itu di dalam mana ini? Bentar ya. Bentar. Yesaya pasal 42 nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar tahu kan Kedar? Kedar itu anak Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Ingat, agama yang berseru menyebutkan nama Tuhan dari atas puncak gunung di pemukiman Kedar itu hanya Islam. Apa teriakannya? Azannya Bilal bin Rabah berteriak untuk mengajak orang sholat. Sama persis sebagaimana Yahudi, Shema Israel, Adonai Elohim. Kalau Kristen beda lagi, nggak ada kayak gitu-gitu. Lonceng. Haleluya. Jadi beda. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat,
Ini satu ayat yang sangat kalau kalian jujur, kalian akan, ya sayangnya teman-teman Kristen sudah jujur. Ini saya kasih satu ayat, ntar saya masih mencari ayat itu. Ini dia. Ntar ya, ini ayatnya. Raja-raja. Kitab Raja-Raja, mana ini? Tapi agak menyimpang sedikit. Bentar-bentar Bu, Ya, ini teman-teman. terakhir. Nanti Bro, nanti ini. Sabar. Coba, silakan Anda baca ayat ini ya. Ini sangat eksplisit kalau memang Anda jujur ya. Saya mau kalian jujur. Kalau nggak jujur ya nggak apa-apa. Kalau Anda jujur dalam satu Raja-Raja pasal kedua nomor 4 ini, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, nih kita baca dari ayat kita baca semua aja. Nah, kita baca di sini. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu." Dengarkan baik-baik ya bro. Bro, dengarkan baik-baik. Ini kalau Anda manusia normal ini paham ini. Apa kata Daud di situ? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Theosmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tepat tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya, ini poin saya, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, ini janji Tuhan nih. Ini janji Tuhan yang dikutip oleh Daud. Jika anak-anakmu laki-laki dan tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Anda paham? Saya ulangi sekali lagi. Apa kata Tuhan? Tuhan berkata begini, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Betul ya? Maka apa di situ konsekuensinya? Konsekuensinya adalah Salomo harus mematuhi hukum Taurat. Betul? Betul. Kalau Salomo tidak mematuhi hukum Taurat, maka terputus kerajaan Israel dari keturunan Salomo. Betul? Betul. Dan Anda tahu apa yang dituliskan tentang Salomo di kitab Anda? Dia menyembah kepada dewa lain karena mengikuti perempuan. Tapi kenapa kerajaannya tidak terputus sampai kepada Yesus? Tuhan ingkar janji. Tuhan ingkar janji. Ketika kalian sebagai Kristen percaya bahwa Yesus melanjutkan tongkat kerajaan Israel, itu hanya membuat Tuhan seolah-olah ingkar kepada janjinya. Karena Tuhan berkata, kalau memang anakmu hidup sesuai dengan perintahku, maka tidak akan terputus kerajaan Israel melalui keturunan Salomo. Ternyata di kitab kalian dituliskan bahwa Salomo menyembah kepada ilah lain karena mengikuti perempuan. Tapi ternyata kerajaannya tetap sampai kepada keturunan Salomo yang bernama Yesus, dari numpang silsilah kepada bapak tirinya. Makanya tidak ada lagi kemuliaan terhadap Bani Israel. Seharusnya kalau kalian jujur dengan kitab kalian, karena Bani Israel telah menyimpang dan tegar tengkuk, makanya kerajaan itu diambil alih oleh orang Arab bernama Muhammad ibnu Abdullah, menjadi raja seluruh alam sampai nanti kiamat datang. Kalau kalian jujur. Ini yakin itu. Loh, saya kan mengajak Anda untuk jujur mengimani kitab Anda. Saya katakan sekali lagi, kitab ini bukan kitab saya. Saya tidak percaya. Saya ngajak kalian jujur. Kalau Anda betul-betul jujur mengakui bahwa ini firman Tuhan, harusnya yang mengikuti itu Anda. Kalau memang Tuhan Anda itu konsisten dengan janjinya, seharusnya Dia tidak akan memberikan kerajaan kepada keturunan Israel karena Salomo telah mengingkari firman Tuhan, menyembah kepada dewa gara-gara ikut perempuan. Harusnya apa? Terputus harusnya kerajaan Israel. Tapi tiba-tiba Oten
dari bani mana nggak jelas mengatakan bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja, keturunannya dari Daud. Dibuat tato, ada tatonya lagi. Bahkan ada ditato di pahanya lagi. Tato lagi di pahanya. Raja di atas segala raja. Jadi ayolah, saya tidak paksa kalian untuk percaya dengan kitabnya Yahudi itu. Saya juga pengen kalian tuh jujur. Kalau memang, contoh saya bilang saya percaya kepada Al-Quran. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang berani saya bantah. Mungkin belum semua saya ikuti, seperti perintah berhaji karena saya belum mampu. Saya merasa belum mampu. Bukan berarti saya mengingkari. Kalian percaya ayat ini? Oh, percaya. Terus, bukankah di ayat ini dikatakan, kalau Salomo, makasih abangku topinya. Kalau Salomo, ini bicara tentang Salomo loh. Daud bicara sama anaknya Salomo loh. Anak hasil dari mengambil bini orang loh. Ya. Dan Daud berkata, kalau kau hidup sebagaimana firman Tuhan, maka tak terputus kerajaanmu. Itulah kenapa di Al-Quran Nabi Sulaiman dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, kata Allah. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka mendengarkan perkataan-perkataan syaitan di zaman Raja Sulaiman, dan Sulaiman tidaklah kafir, melainkan setan-setan itu yang kafir. Allah membela kemuliaan Nabi Sulaiman yang difitnah dalam kitabnya orang Yahudi dan Kristen, mengatakan bahwa Nabi Sulaiman yang dicintai oleh Tuhan itu, Tuhan menyukai Sulaiman. Tiba-tiba Tuhan menyukai manusia yang salah. Manusia ini ternyata menyembah kepada ilah lain menurut perspektifnya orang Yahudi dan Kristen. Sementara di agama kami, Sulaiman adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah, bahkan memiliki hikmat. Bahkan kalian tahu dalam kitab Amsal, bahkan Sulaiman memiliki hikmat. Sulaiman yang memiliki hikmat bahkan mungkin lebih tinggi daripada firman itu. Tiba-tiba kalian percaya dia akan berzina, menyembah kepada ilah lain gara-gara ikut perempuan. Tapi kalian pada saat itu percaya bahwa kerajaannya tetap lanjut sampai ke anak cucunya. Aneh kalian. Tidak konsisten. Doktrin bertentangan dengan ayat, nubuatan bertentangan dengan yang terjadi. Dalam kitab kalian dinubuatkan bahwa anak itu akan diberi nama Immanuel. Tiba-tiba diganti sama malaikat namanya Yesus. Ditanya kapan dia dinamakan Immanuel, tidak ada sama sekali dipanggil Immanuel. Maka aneh teman-teman Kristen ini. Tapi ya sudahlah, kalian memang Kristen. Keanehan dan kelucuan itu hak segala umat Kristen. Lanjut bro. Lanjut, silakan bertanya lagi. Baik, pertanyaan sedikit agak menyimpang. Gak apa-apa. Izin Pak Ketua ya, izin. Dengan silakan. Kira-kira silakan. Kalau live kita ini bukan berbau Yesus, kira-kira ada nggak penonton sebanyak ini? Ya ada lah, ya ada lah. Gini, ini saya tahu arahnya. Saya sedikit mau masuk di sini. Anda tahu nggak? Dulu ketika peristiwa Sumanto memakan nenek-nenek, itu viral dia. Banyak yang nonton. Bukan berarti Sumanto itu adalah tokoh peradaban yang dimuliakan, dibicarakan. Tapi dia tokoh aneh. Jadi ketika kita membicarakan Yesus, bukan berarti Yesus adalah Tuhan gara-gara yang nontonnya 6,3 orang. Bukan berarti begitu bro. Ya, bukan berarti begitu. Ini pertanyaan jujur kok, nggak neko-neko. Kira-kira kalau pembahasan kita bukan ini, kira-kira penonton kita tetap nggak, bahkan mungkin lebih dari sini nggak kira-kira? Saya nggak bisa mengira-ngira bro. Yang kira-kira itu di kitab Anda. Kira-kira demikian, kira-kira demikian, itu kitab Anda. Saya nggak berani kira-kira. Kira-kira mungkin menurut orang, ya menurut si A, si B itu kitabmu itu. Maksudnya mungkin nggak penontonnya sebanyak ini gitu. Bukan mungkin, ya pastilah. Loh, ini bukan karena berbicara soal Yesus, karena yang kami beritakan ini adalah kebenaran. Apa yang kami sampaikan itu adalah sebuah fakta yang tertulis. Literasinya ada, jelas gitu loh. Berarti kalau orang memberitakan, kalau kita memberitakan kebenaran, penonton itu suka. Oke. Berarti walaupun berganti judul, tetap mungkin penonton tetap banyak gitu ya keyakinannya. Loh, saya nggak usah pentingkan lah penonton itu. Nggak usah kau ngurusi berapa jumlah penonton, kau fokus aja sama materinya. Iya. Nggak, penontonnya keren.
Karena Kalau abang ganteng, makanya penontonnya keren. penonton tempatku ini di Kata Bible memang keren. Ya, selain itu saya akan mengingatkan Ikhwan Fillah, jangan lupa bantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang. Buat teman-teman yang belum follow akun para apologet yang ada di atas, silakan di-follow akun saya Kata Bible 03 karena ini akun rutin saya untuk live setiap harinya. Di-follow akun Uneriva dan di-follow juga akun Bang Goto. Jangan lupa absen love orange teman-teman ya, membutuhkan 1 koin untuk absen love orange agar algoritma TikTok kita tetap baik dan tidak gampang rungkat. Silakan. Pak Ketua Uneriva dan abang kita yang judul lupa saya namanya. Izin saya karena belum mandi, izin saya udah ngomong tadi sama Pak Ketua. Izin Pak Ketua, terima kasih untuk diskusi hari ini. Ya, Ketua. Sehat selalu. Oke Ketua, siap. Oke, terima kasih. Siap, Ketua. Ketemu ya. Oh. Ya, mungkin saya masuk sedikit nih, Ketua pas turun ya. Siap. Nanti dilanjut sama Bang Goto nih. Jadi yang kita lihat ini adalah kita melihat bagaimana saudara-saudara kita dari kalangan umat Kristen, teman-teman, itu pada saat bersamaan percaya kepada kitab mereka, pada saat itu juga mereka mengingkari. Sementara kita membantu mereka untuk kembali kepada kitab mereka agar mereka percaya gitu loh. Contoh, Yesus berkata, Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Kita tanya sama mereka, percaya dengan perkataan Yesus? Oh, percaya. Berapa Tuhan? Tritunggal. Padahal Echad. Lagi Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang dilakukan teman-teman Kristen? Oh tidak, segala kuasa telah diberikan kepadanya di bumi dan di surga. Dia punya otoritas sebagai Tuhan dan penguasa. Jadi terkadang kita nih, bro, kalau memang kalian memuliakan kitab suci kalian dan Tuhan kalian, minimal ikutilah entah 10 ayat gitu. Tapi yang kita saksikan, teman-teman kita Kristen, kalau kita lihat dalam ajaran gereja mainstream, rata-rata semua pengajaran yang diimani dan dilakukan adalah ajaran Paulus. Tidak menjalankan hukum Taurat, Efesus 2:15. Mengutuk Yesus, Galatia pasal 13. Percaya penebusan dosa dengan darah, Ibrani. Sementara Yesus berkata, perempuan sundal ini dosanya diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Bukan karena dia percaya Yesus mati karena Yesus belum mati waktu itu. Tapi dalam kitab Ibrani, yang konon katanya belum jelas siapa penulisnya, tapi diduga itu pengajaran Paulus, bahwa tidak bisa diampuni dosa manusia kecuali dengan darah. Padahal perempuan sundal yang diampuni oleh Yesus, darah siapa yang tertumpah? Tidak ada. Nah, inilah kenapa doktrinnya umat Kristen adalah doktrin yang merusak akal, naluri, dan peradaban. Itu pernyataan saya. Silakan dilanjut. Ya, mungkin Bang Goto silakan mau menambahkan Bang Go. Buka mute Bang Goto. Mungkin Abang mau membuat satu kesimpulan dari hasil perdiskusian tadi. Termute Bang Goto, termute. Buka dulu. Gak ada suara Bang. Cabut dulu headsetnya. Gak ada suara. Tes. Halo? Ah ini ya. Halo, Ada. ini. Ya, ada. Ada ya? Bagus Bang. Bagus. Silakan lanjut Bang Goto. Suara. Oke, ini saya buat kesimpulan terus saya bernarasi. Silakan. Abang mungkin mau apa yang mau Abang tambahkan juga mungkin silakan. Oke. Jadi begini. Tadi saya tertarik ya karena kita membahas seorang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di mana dikatakan beliau adalah nabi yang sudah dinubuatkan ya. Oke, ini yang dibawa, yang apologet dibawa mungkin nontonnya, rekam ya supaya menjadi bahan kantor bagi teman-teman Kristen kan begitu ya. Oke, jadi begini, saya mulai dengan satu kata saja ya, Alfa dan Omega ya, yang berarti yang awal dan yang akhir. Kita akan membahas pelan-pelan ya bahwa sebenarnya siapa sih utusan terakhir itu atau pimpinan terakhir. Kalau dalam Hindu dikatakan Kalkewatara ya, kita akan bahas pelan-pelan kawan-kawan. Jadi ketika dikatakan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ya,
sesuatu itu harus turun ya di tempat itu dan harus berakhir di tempat itu. Saya ulang ya. Sesuatu turun di tempat itu harus pun berakhir di tempat itu. Itu namanya Alfa dan Omega. Nah, sekarang kita kaji ya dari nubuatan-nubuatannya. Dalam kitab Yahudi itu totalnya ada 1239 nubuatan-nubuatan. Catat yang di bawah ya. Catat. Nih, kuliah gratis tidak pakai perpuluhan. Ya. Total ada 1239 nubuatan-nubuatan dari total 24 bab anak Yahudi. Ya, jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dinubuatkan. Ya, kita lihat Abraham. Abraham itu bukan orang Israel karena Israel belum ada. Abraham itu orang Mesopotamia, Irak. Ya, beliau dikaruniai anak yang bernama Ismail dan Ishak. Ya, coba perhatikan baik-baik ya. Dari kedua anak inilah Allah menurunkan perjanjian kekal. Kalau Ishak anak kedua dijanjikan tanahnya orang asing, maka Ismail sebagai anak pertama dijanjikan tanahnya sendiri. Ya, jadi Ismail kalau kita lihat deretan karena dia tersistematis juga penulisannya Bible itu kitab Tanakh ya. Ismail itu diberikan duluan dalam Kejadian 17, sementara Ishak nanti Kejadian 26. Ismail dijanjikan di dalam keturunannya itu akan menghasilkan 12 raja besar di daerahnya sendiri. Ya, bukan di tanahnya orang lain. Sementara Ishak di Kejadian 26 itu adalah negeri rampasan yang dijanjikan kepada Tuhannya melalui Abraham. Jadi ketika Islam dan Arab ya itu menurut sejarah adalah turunan Nabi Ismail, sementara Yudaism dengan Arab itu menurut sejarah turunan Ishak, lalu Kristen dengan Yunani dapat perjanjian kekal dari anak Abraham yang keberapa? Itu poinnya ya. Tapi tidak usah kita bahas itu. Karena sudah pasti tidak dapat ya. Karena tidak dapat Kristen dengan kitabnya berdiri di Turki dan kitabnya berbahasa Yunani tidak dapat perjanjian kekal. Karena memang tidak ada dari jalur Abraham. Yang ada cuma Ishak dan Ismail. Kan begitu. Kita bahas pelan-pelan ya. Kita bahas pelan-pelan. Ya. Kenapa dalam Al-Quran Isa itu sangat dimuliakan? Tentu ada alasannya. Kan begitu. Kenapa sangat dimuliakan Isa dalam Al-Quran? Karena ternyata menurut nubuatan-nubuatan Isa pun sendiri sudah menjanjikan Islam. Kita pelan-pelan. Isa sudah menjanjikan Islam. Ya. Salah satu doa yang kita dengar sampai detik ini, doa orang Israel depan tembok ratapan itu bunyinya begini. Hikomatakin bahullah Muhammadin Zedotai Beserai Benot Yerusalem, yang berasal dari Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Ya. Lisannya begitu indah secara keseluruhan. Nama Muhammad berasal dari kata yang terpuji atau yang disukai. Disebut 3 kali. Dialah kekasihku, dialah temanku. Dengarkan, hai putri-putri Yerusalem. Yang berkata ini Salomo. Kenapa harus Salomo yang berkata? Kenapa bukan nabi-nabi lain? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Hagai? Kenapa bukan Yeremia, Yesaya? Kenapa Salomo? Dengar baik-baik kawan-kawan. Kenapa harus Salomo yang mengucap Kidung Agung 5 ayat 16? Kenapa harus Salomo yang mengucap Muhammadin yang berasal dari kata yang terpuji? Ada alasannya kawan. Ya, Salomo itu berasal dari kata salam. Saya ulang, Salomo itu berasal dari kata salam, yang artinya damai sejahtera. Yeremia 28 ayat 9. Ya, kalau abang buka dan abang baca baik-baik, di situ dinubuatkan tentang adanya seorang yang menjanjikan damai sejahtera.
Siapakah dia? Silakan dibuka Yeremia 289-nya. Ya. Yahudi, satu kelemahan Yahudi selalu menutup-nutupi kisah yang sebenarnya terjadi. Contohnya kisah Ishak dengan Ismail, ya, pengorbanan Ismail. Hajar itu adalah putri Ramses II, ya, putri Firaun. Beliau tidak seperti yang dikatakan dalam budaya Kristen. Beliau adalah seorang budak, bukan. Beliau jauh-jauh lebih tinggi derajatnya daripada Sarah, ibu Ishak. Kenapa Allah menjanjikan 12 raja dalam turunannya? Karena Ismail adalah cucu dari Ramses II. Itu yang ditutupi, terutama budaya Kristen. Dengar baik-baik kawan-kawan ya, kita pelan-pelan ya. Jadi ketika Salomo mengucapkan hikomatakin bahul Muhammadin Zerotai Bezerai Benot Yerusalem, dia menyebut kata yang terpuji yang berarti Muhammad dalam Islam sepanjang 3 kali, bahkan doanya diucap dalam depan tembok ratapan. Ini tidak sembarang, bro. Karena ini merupakan nubuatan-nubuatan yang akan digenapi selanjutnya. Dan ini masih tercatat sampai detik ini dalam Bible kalian, ya. Dalam Matius 21 ayat 43, di situ dikatakan begini, bangsa ini, kerajaan Allah ini akan diambil daripadamu, lalu diberikan kepada suatu bangsa yang melahirkan buah-buah kerajaan Allah itu. Siapakah bangsa itu? Apakah itu bangsa Roma? Tempat Bible ditulis ulang? Bukan. Rumpun Sem itu hanya menggunakan 3 bahasa. Saya ulang. Rumpun Sem itu hanya menggunakan 3 bahasa. Aram, Ibrani, ya, Aramaik, Ibrani, Arab. Ketika nabi-nabi di abad ke-1, Aramaik sudah digenapi, Ibrani sudah digenapi, tinggal siapa yang belum digenapi? Tentu Arab. Makanya kalau abang baca naskah-naskah tua Dead Sea Scroll, naskah Laut Mati, itu ditemukan dalam bahasa Aramaik, Ibrani, Arab, Nabatin. Ya, saya ulang. Kerajaan Allah ini akan diambil daripadamu, lalu diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah. Kerajaan Allah itu siapa itu? Sudah pasti bukan Roma, Yunani, dan Kristen. Jalurnya tetap dari Kejadian 17. Siapa bangsa itu? Sudah pasti bangsa Arab. Kenapa seperti itu? Yesus sudah menjanjikannya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sayang sekali Anda tidak baca bahasa aslinya. Oh, kok keluar nih siapa nih? Waduh, kayaknya dia tidak kuat juga nih. Dia keluar ya. Jadi ketika nabi-nabi yang berbahasa Aramaik sudah digenapi, nabi-nabi yang berbahasa Ibrani sudah digenapi, tinggal nabi Arab. Makanya dia harus turun di abad ke-7, kawan. Ya, kenapa dia tidak turun di abad ke-4? Kalau di abad ke-4 selesai, berarti nubuatan itu tidak tergenapi. Ya. Dalam tradisi Yahudi itu kepemimpinan seorang raja itu maksimal 50 tahun, kawan. Ya. Coba kita perhatikan ya, baik-baik ya, baik-baik ya. Ini sebenarnya terlalu mendalam ya. Saya sudah ungkap saja dari tahun lalu, terlalu mendalam ya, karena pembahasan ini memang pembahasan hanya segelintir orang ya. Saya sampaikan aja untuk menambah kita punya pengetahuan, kawan-kawan ya.